ya kan, mungkin kurang di otak, kan beda-beda orangnya. Dengan kondisi wajah demikian bukan berarti Melanie tak pernah berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkannya. Sebagai salah satu artis papan atas yang kerap muncul di layar kaca, tentu segala cara telah dilakukan. Tapi apalah daya, jerawat-jerawat kecil serta pori-pori wajahnya masih tetap terbuka. Pertama, bopeng itu bukan aib. Iya dong. Kalau orang kayak kadang-kadang pasti nggak pede, ada nggak pedenya. Tapi yang pertama, ya kalau kita udah lakuin, udah laser, udah upload, dan segala macam, yang pertama yang harus dilakukan adalah acceptance. Makanya begitu kamera itu keluar, kok mukanya gini? Terserah aja. Kita kan nggak bisa membungkam mulut orang. Artinya, kalau misalnya aku sampai hari ini masih dipercaya misalnya di TV, masih di content creator, masih jadi public figure, jadi artis, tanpa mungkin nyampe ke standarisasi kecantikan para netizen gitu ya kan, berarti kan ada sesuatu yang lebih. Karena berarti aku juga bukan cuma menjual fisik kan, berarti kan ada skill sesuatu yang aku bisa tawarkan kepada orang-orang yang masih mau pakai aku. Dan yang kedua, kalau dengan wajah yang mungkin tidak halus-halus acan ini masih bisa bertahan hampir 15 tahun dalam dunia entertainment. Pertama, bekerja keras, dan yang kedua, kemurahan Tuhan. Karena yang cantik jauh lebih daripada aku itu lebih banyak. Tapi ya itu, the favor of God, mengikuti kemurahan Tuhan, memberikan, dikasih kerjaan buat dia, walaupun dia mungkin gak cakep-cakep banget apa segala macam. Tapi kalau Tuhan bilang itu rezeki kamu, tidak ada 10.000 netizen pun bisa menutup. Skill Melanie memang tak perlu diragukan lagi. Dari caranya bicara hingga membawakan acara, Melanie punya gaya sendiri yang beda dari artis-artis lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat wanita tersebut masih bertahan di layar kaca. Dihujatnya kenapa? Kalau aku jahat sama orang, aku dihujat orang, pasti I feel guilty. Kalau aku dihujat hanya karena ciptaan Tuhan, the things that I cannot control, ngapain gue ngerasa baper dan segala macam. There's so many other things, masih banyak banget hal lain yang Tuhan kasih dalam hidup aku. Dengan wajah yang menurut netizen tak mulus, Melanie sudah punya suami yang mencintainya dengan sepenuh hati. Mereka bahkan dikaruniai 2 orang anak yang lucu. Jika kehidupannya sudah sesempurna itu, apalagi yang perlu dikejar seorang Melanie? Mungkin dulu ya Mbak, waktu SMA gitu-gitu kan, klinik kan belum banyak ya. Jadi zaman dulu mungkin kalau jerawatan apa segala macam tuh pasti ada insekuritas lah. Kalau sekarang enggak lah, karena aku udah 42 tahun, I've been through so many things ya. Dan aku justru bersyukur dengan wajah aku ini, dia sudah melewati banyak hal. Kadang kita lupa untuk mengucap syukur sama badan kita ini loh. Dia udah menopang begitu banyak casting. Dia sudah menopang memberikan kekuatan aku di saat-saat mungkin aku ngerasa bisa nggak ya gue dapetin mimpi gue. Kan dulu zaman dulu stereotip artis harus putih, mulus, apa segala macam. But I made it, ya kan? Jadi aku harus bersyukur dengan ini kulit wajah aku yang mungkin buat netizen gak sehat, gak glowing, gak segala macam. Tapi I'm thankful. Tidak hanya Melanie Ricardo sendiri yang jadi korban kamera wartawan, sebelumnya Dinar Candy juga mengalami hal serupa. Coba perhatikan video Dinar Candy berikut ini. Mengenakan baju berwarna pink, Dinar yang selama ini tampil glowing di media sosial malah terlihat keriput, terutama di bagian dahi. Tak hanya itu, bintik-bintik kecil di wajah membuat rupa Dinar kian terlihat berbeda. Apakah make up yang ketebalan itu atau memang demikianlah wajah Dinar? Netizen ramai berkomentar. Kalian pikir aku bakal bikin pembelaan di lambe-lambean muka aku di kamera wartawan burik? Ya nggak apa-apa, bodoh amat. Emang aku jual kecantikan selama ini? Emang aku pengen banget dibilang, oh Dinar cantik? Nggak pernah ya. Kalian suka sama aku, kalian suka sama kelakuan aku, suka dengan kejujuran aku, suka dengan tingkah laku aku. Itu yang aku mau. Suka dengan, ya walaupun aku kecil, pendek, tapi kan nyalinya besar lah. Bodoh amat mau dibilang burik. Emang iya tuh di sini juga tuh ada kayak kerutan, di sini ada bekas pilar, ya wajar lah. Manusiawi. Aku mah nggak pengen tuh dibilang cantik seksi. Di luar sana banyak 5 jutaan. Bodoh amat, kalian mau bully apa aja Dinar nggak cantik, nggak masalah. Itu baru tentang wajah para pengguna produk kecantikan. Lalu, bagaimana dengan wajah Dr. Richard Lee yang dikenal sebagai dokter kecantikan, dan wajah Mira Hayati, seorang bos skincare yang ternyata tak jauh beda saat tertangkap kamera awak media? Keduanya sama-sama bergerak di dunia kecantikan, yang satu ahli di bidang kecantikan, sementara satu lagi memproduksi produk kecantikan. Tapi, mengapa wajah yang tertangkap kamera awak media berbeda jauh dengan apa yang ditangkap kamera sendiri?
adalah aku sih, itu adalah aku, tapi juga nggak separah itu banget. Dan ini adalah fotoku dari dekat tanpa filter, tanpa yang ada tutupin, dan itu tuh sebenarnya memang masih ada scars, tapi perbaikan banget dan nggak separah itu juga sih menurutku. Jadi aku nggak mau ini digoreng oleh penjual skincare abal-abal yang seolah-olah tuh lihat kan kami bener kan dokter Richard seperti itu, dan seolah-olah tuh mereka bisa jualan lagi kayak gitu. Aku nggak mau mereka ngambil momen ini, makanya aku akan menjelaskan ini ke kalian semua. Lalu, bagaimana dengan Mira Hayati, sang bos skincare yang wajahnya tak semulus hasil jualannya? Berbeda jauh dengan apa yang sering ia tampilkan di media sosial, wajah mulus Mira Hayati rupanya tak bisa menipu kamera awak media. Terlihat berjerawat, Mira seperti bukan dirinya sendiri dalam video tersebut. Berbeda dengan korban lain yang sudah memberikan klarifikasi hingga saat ini, bos skincare asal Makassar itu seperti bungkam perkara wajah yang disorot kamera wartawan. Lalu adakah yang salah jika seorang bos skincare punya wajah yang tak mulus?